Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahmadia dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Susastra dengan dosen Ibu Ulfa Julianti. Langsung saja, di sini saya akan membedah novel ke dalam pendekatan feminisme. Sebelum membedah novel tersebut, saya akan menjelaskan tentang resensi novel yang telah saya baca. Novel yang telah saya baca berjudul Dua Garis Biru dengan pengarang Lucia Priandarini dan juga Gina Esnur. Buku tersebut diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 dan memiliki 208 halaman. Langsung saja, Dua Garis Biru ini menceritakan tentang remaja yang berusia 17 tahun, mereka menginjak kelas 3 SMK. Mereka bernama Dara dan juga Bima. Si Dara ini adalah siswa yang cantik dan juga berprestasi di sekolahnya gitu. Dia memiliki sifat yang sangat ambisius yang pengen berkuliah di luar negeri, yaitu Korea. Si Dara juga mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Orang tuanya adalah seorang pengusaha, namun berbanding terbalik nih sama si Dara. Si Bima itu bisa dikatakan anak yang kurang cerdas di sekolahnya gitu. Dan dia pun memiliki keluarga yang kurang mampu gitu. Beda sama si Dara. Dara dan juga Bima ini tuh mereka berdua itu berpacaran. Mereka biasanya menghabiskan waktu berdua selepas pulang sekolah. Dan pada satu waktu di mana si Bima main ke rumahnya si Dara nih, mereka saling senda gurau di situ. Dan pada akhirnya mereka melakukan hal-hal di luar dari usia mereka, yaitu mereka melakukan hal seks bebas. Setelah melakukan hal seks bebas tersebut, si Dara mulai merasa risih nih sama dirinya gitu. Dia ngerasa ini yang gue lakuin salah apa bener ya gitu. Kayak terus dia berpikiran ya siapa yang mau disalahin gitu, karena ya mereka dia tuh sama-sama mau gitu melakukan hal itu. Dan setelah itu selama beberapa waktu mereka main bersama teman-temannya, kumpul, mereka makan di salah satu tempat seafood. Itu si Dara mulai merasakan mual dan juga muntah. Si Bima yang kebingungan akhirnya membawa si Dara pulang ke rumah gitu. Dan lepas dari itu mereka yang khawatir gitu karena mereka telah melakukan hal berhubungan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek menggunakan test pack gitu. Sampai pada akhirnya setelah dicek dan si Dara ini positif hamil gitu. Dan mengetahui kalau si Dara ini hamil, si Bima bingung nih gitu. Bima bingung, dia harus kayak gimana gitu. Terus pas di sekolah pun si Bima berubah sifatnya, jadi kayak cuek gitu, acuh, kayak sering ninggalin si Dara gitu. Padahal mereka tuh sering ngabisin waktu bersama gitu, sering ngabisin waktu berdua. Akhirnya mengetahui si Dara ini hamil, si Bima berusaha untuk pengen menggugurin kandungannya si Dara gitu. Sampai pada akhirnya si Dara Mas Bima pergilah ke orang yang bisa menggugurkan kandungan. Di situ ada momen di mana si Dara melihat buah stroberi yang dia merasa ukuran stroberi tersebut itu sama halnya dengan usia kandungannya si Dara. Akhirnya si Dara menarik tangannya si Bima dan bilang, kamu bisa ngerasain ini kan gitu. Akhirnya si Dara tuh kayak marah, emosi. Dan akhirnya Dara mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya gitu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali bersekolah. Mereka ada eskul olahraga. Di situ temannya si Bima nggak sengaja ngelempar bola ke kepalanya si Dara. Akhirnya si Dara kesakitan. Tapi yang dikeluhkan si Dara itu bukan kepalanya yang sakit, tapi perutnya. Terus si gurunya nih bingung, kok Dara yang sakit itu tuh perutnya gitu, yang sakit perutnya gitu. Akhirnya kedua orang tuanya Dara dan juga Bima dipanggil ke sekolah. Setelah itu Dara dan juga Bima ya mengakui perbuatannya. Orang tuanya si Dara ini akhirnya marah, kecewa sama si Dara. Mereka mikirnya kalau si Dara itu dipaksa, tapi enggak. Si Dara bilang kalau si Dara itu emang sayang sama si Bima. Akhirnya orang tuanya makin tambah marah dan minta si Bima untuk bertanggung jawab sama perbuatannya. Akhirnya si Bima pun bertanggung jawab sama perbuatannya. Dia janji setelah lulus sekolah dia akan
Dara dan saudara ini dikeluarkan dari sekolah, tapi si Bima tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Dara dan juga Bima akhirnya menikah. Tapi mamanya si Dara ini nih bilang kalau setelah saudara melahirkan, anaknya bakalan dikasih ke tantenya. Saudara makin tambah marah karena dia nggak mau gitu anaknya dikasihin ke tantenya gitu. Dan setelah berbulan-bulan setelah pasca melahirkan, saudara berubah pikiran. Akhirnya saudara ini pengen anaknya nanti diurus aja sama tantenya. Dia pengen ngelanjutin pendidikannya ke Korea, ke luar negeri. Dia pengen kuliah di sana, pengen menggapai cita-citanya yang terpendam akibat dia hamil gitu. Dan setelah itu akhirnya Dara berangkat ke Korea, Bima melanjutkan hidupnya masing-masing. Oke, di sini saya udah menjelaskan sekarang. Setelah saya baca, saya akan mereview unsur feminismenya. Unsur feminismenya ini adalah tentang si Dara gitu. Si Dara ini adalah sosok gadis yang sangat pintar dan juga ambisius gitu. Dia pengen banget nih mengejar cita-citanya ke Korea, pengen kuliah gitu. Walaupun terhalang sama kejadian kemarin, kejadian yang mungkin emang dia nggak inginkan, tapi karena kehilafan mereka berdua ya membuat si Dara mengurungkan niatnya. Tapi dia tuh kayak gadis yang nggak menyerah gitu. Dia pengen tetap mengejar mimpi-mimpinya walaupun keadaan yang dulu pernah terjadi dalam hidupnya gitu. Dan di sini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan novel tersebut. Kekurangan novel tersebut mungkin saya bisa baca karena ini ceritanya agak sedikit menggantung ya. Mungkin di endingnya itu masih belum jelas nih anaknya si Dara ini beneran dikasihin ke tantenya atau diurus sama mamanya gitu. Terus cover novelnya juga mungkin menurut saya kurang menarik aja warnanya gitu, mungkin kurang menarik. Terus depannya pun kurang diisi biodata penulisnya gitu. Terus kelebihan dari novel tersebut, ini novelnya sangat mengedukasi remaja di bawah umur, remaja yang masih sekolah yang berusia 17 tahun untuk lebih mengetahui apa itu seks bebas, untuk tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Tidak melakukan hal-hal seperti itu, seperti si Bima sama si Dara gitu. Karena edukasi seks bebas ini sangat penting buat remaja gitu. Mungkin kalian ngelakuin hal tersebut mungkin kayak seneng, tapi setelah kejadian seperti itu dampaknya sangat ke diri kalian tuh sangat berpengaruh gitu. Mungkin entah kalau misalnya pasangan kita yang mau bertanggung jawab, kalau misalnya enggak, ya udah kita ditinggalin dan cita-cita kita bakal hancur gitu. Tapi belajar lagi dari saudara, walaupun dia pernah melakukan hal kayak gitu, dia tidak pernah menyerah gitu. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan dalam membedah novel Dua Garis Biru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.